Selanjutnya dalam perkembangannya selalu ditanyakan ya dalam aksioma-aksioma, apakah ilmu hukum itu berdiri sendiri atau masuk ke dalam lingkup ilmiah, ilmu sosial atau humaniora. Nah, ilmu hukum ini memiliki karakter yang khas, sifatnya yang normatif, praktis, dan perspektif. Karakter dari ilmu hukum ini membuat beberapa kalangan yang tidak begitu mengenal ilmu hukum mulai bertanyakan hakikat keilmuan hukum. Seperti misalnya dalam beberapa jurnal internasional, hukum itu dimasuk kategori humaniora, padahal dia berdiri sendiri. Ya, kan? Itu dari segi keilmuan ya. Ada pertanyaan. Pada mulanya ilmu hukum digolongkan ke dalam ilmu sosial, namun pada akhirnya mereka menyadari bahwa hukum tidak tepat digolongkan ilmu sosial. Kemudian ilmu hukum mulai dianggap sebagai bagian dari cabang humaniora, namun pada akhirnya kembali bahwa hukum itu tidak sadar dengan objek humaniora. Ilmu humaniora bisa seperti filsafat atau bahasa ya. Karakter ilmu hukum yang demikian mengikat ilmu hukum dikatakan sebagai ilmu dengan sifat sui generis. Sui generis dalam bahasa Latin memiliki makna dan jenisnya sendiri. Ya, dalam dunia hukum istilah tersebut digunakan untuk jenis aturan hukum yang secara khusus dibuat untuk mengatur hal-hal. Selanjutnya ilmu hukum memandang hukum dari dua aspek. Hal ini berarti ilmu hukum dapat dikategorikan sebagai ilmu tentang kaidah. Nah, Hans Kelsen melihat ya hukum sebagai reine atau the pure theory of law atau teori tentang hukum. Jadi Kelsen menganggap hukum itu berdiri sendiri, tidak bisa dicampur-campuri dengan politik, ya politik, ekonomi, budayaan. Hukum berdiri karena dia sistem nilai. Nah, inilah uniknya, ya kan? Uniknya di situ. Ya. Tapi pendapat Kelsen dibantah lagi sama yang lain bahwa hukum itu tidak bisa berdiri sendiri, dia butuh bantuan lain. Bantuan sosiologi, bantuan politik, ya kan, atau bantuan ilmu ekonomi, dan segala macam. Selanjutnya, Pak Napoleon berpendapat dengan masukkan sosiologi hukum, sejarah hukum, dan perbedaan hukum dan ilmu hukum, supaya hukum itu bisa berjalan dengan baik, dibuat dengan baik. Pak Pearson masukkan ilmu hukum ke dalam ilmu terapan dan ilmu praktis karena dalam terkandung penilaian dapat dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Jadi satu nilai, satu aturan bisa dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu bersifat preskriptif ya, dan terapan. Bersifat preskriptif artinya ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas atau hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Sedangkan sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan rambu-rambu dan pelaksanaan aturan hukum. Di hukum ada tujuannya dan itu harus dipelajari. Ya, terutama bermanfaat dalam konteks terapan ketika buat undang-undang. Buat apa undang-undang itu dibikin? Ya, undang-undang dibikin untuk tertib masyarakat. Misal undang-undang pemerintahan daerah dibuat, itu penting untuk menjamin katakanlah kewenangan, lingkup kewenangan pemerintah daerah dan hubungan dengan pemerintah pusat, hak-hak daerah, ya, kewajiban daerah. Jadi itu tujuannya. Jadi harus pelajari dulu. Jadi seperti dijelaskan tadi, kadang-kadang ilmu hukum dikategorikan dalam ilmu humaniora karena sifat kemanusiaan dari hukum itu sendiri. Ya, karena ilmu hukum tidak dapat digolongkan ke dalam humaniora karena hukum tidak mendapatkan tempat untuk dapat dipelajari sebagai aturan tinggal khususnya melakukan hukum pelajari dalam kaitan dengan etika dan moralitas. Dan ilmu hukum merupakan ilmu bersifat sui generis. Sui generis artinya sesuatu yang tunggal. Ya. Ada 4 yang menurut Philippus Cajon, ada 4 hal yang bersifat ilmu hukum. Yaitu pertama, karakter normatif ilmu hukum. Ya. Ilmu hukum bersifat normatif, karakter khas inilah yang mengikat ilmu hukum tidak dapat digolongkan ke dalam ilmu empiris. Ilmu empiris, ilmu kenyataan, misalnya fisika, ya, atau biologi misalnya. Ya kan, kita belajar hukum, kita belajar aturan, undang-undang, norma, prinsip-prinsip hukum. Misalnya prinsip hukum dalam hukum perdata, pacta sunt servanda. Perjanjian adalah undang-undang bagi para pihak, mengikat para pihak. Itu objek ilmu hukum normatif adalah norma, bukan pola perilaku nyata. Ilmu hukum sebagai ilmu hukum juga memiliki metode penelitian yang khas. Metode penelitian ilmu hukum normatif tidak menggunakan analisis kuantitatif
Ya, penelitian hukum normatif merupakan bahan hukum bersifat valid. Metode kajian terhadap hukum sifat dan karakter hukum sendiri. Penelitian hukum normatif tidak menggunakan populasi dan sampling. Penelitian hukum normatif tidak boleh membatasi kajiannya misalnya pada hanya satu undang-undang saja. Satu contoh misalnya, membuat tesis. Bisa dilakukan penelitian misalnya pertimbangan-pertimbangan hukum hakim, majelis hakim dalam memutus perkara-perkara korupsi. Itu sudah sebuah penelitian, norma. Tidak perlu wawancara, cukup dilihat, ya dikaji, pendapat hakim apa, mengapa dia memutuskan demikian, bagaimana pandangan dia terhadap fakta-fakta. Nah, ini buat lawyer ini penting nih, kayak gini-ginian ini, ya kan, biar paham, jangan sampai dia keliru, ya kan. Jadi kalau hakim membuat putusan dia harus berdasarkan fakta, ya, fakta persidangan apa, keyakinan dia. Ya, pernah ada satu perkara yang buat saya sangat bagus sekali, ya, di Bengkulu. Seorang mantan gubernur ini cuti, ya, cuti dan kemudian di dalam cuti dia menerima duit banyak sekali, puluhan miliar dari pengusaha yang berkaitan dengan kegiatan pemerintahan. Dia cuti, dia pikir dengan dia cuti dia bebas, lepas. Padahal tidak, orang kenal dia sebagai gubernur nonaktif dan dikenal sebelumnya sebagai gubernur. Jadi karena dia mengumpulkan uang dan kemudian dia tidak akui dalam perbuatan sebagai satu kesalahan, dia dihukum melebihi tuntutan jaksa. Ya. Jaksa menuntut 7 tahun, hakim putus 12 tahun. Atas keyakinan hakim bahwa gubernur ini cuti hanya untuk akal-akalan aja. Siasat untuk mengumpulkan uang supaya tidak terjerat tindak pidana korupsi. Dia mau dijerat dengan pasal undang-undang pemilu. Jadi hakim lebih pintar daripada yang korupsi. Jadi itu sebuah penelitian. Misalnya juga penelitian tentang banyak perkara korupsi bisa dikaji. Misal dalam perkara korupsi ex Dirut Pertamina, dia katakan itu adalah company judgment, commercial judgment, professional judgment untuk mengadakan kerjasama dengan pihak asing. Kalau salah kita Selandia Baru bersamanya, tapi atau Australia, tapi bangkrut, salah. Rupanya dia tidak melakukan satu kajian, hanya rapat direksi diputuskan ke pada uang negara demikian banyak. Jadi itu bisa dikaji dan tidak perlu wawancara, tidak perlu ketemu dengan mata dirutnya, ya, cukup dengan analisa. Yang kedua, terminologi ilmu hukum. Ada beberapa istilah menyebut ilmu hukum, ya. Istilah berbeda-beda tergantung dari negara. Misalnya bahasa Belanda digunakan istilah Wetenschap atau Recht teori hukum. Di Inggris istilah jurisprudence atau legal science. Istilah jurisprudence itu digunakan di Jerman. Ya, di Indonesia istilah itu memiliki istilah hukum. Secara sempit dapat dimana sebagai dogmatik hukum atau ajaran hukum yang bertugas deskriptif hukum positif, sistematik hukum positif, dalam tertulis menjelaskan. Dogmatik hukum. Ya. Ilmu hukum dapat dibedakan menjadi ilmu hukum normatif dan ilmu hukum empiris. Ilmu hukum empiris dapat dikaji melalui penelitian-penelitian bersifat kuantitatif dan kualitatif. Dalam ilmu hukum empiris, para ilmuwan menjadi pengamat objek yang dapat ditangkap oleh panca indera, sedangkan dalam hukum normatif para ahli secara aktif meneliti suatu norma. Perbedaan antara ilmu hukum normatif dan ilmu empiris sebagai berikut. Ilmu hukum empiris membedakan fakta dan norma yang dilakukan secara tegas. Gejala hukum harus murni empiris yaitu fakta sosial. Mengenai metode dipakai adalah ilmu empiris. Kemudian ilmu hukum empiris ada ilmu yang bebas nilai. Kalau kita riset, ya, mengapa orang tidak tunduk atau melanggar aturan lalu lintas dengan menyeberang jalan tanpa melalui jembatan penyeberangan di depan terminal barangan siang? Nah, itu bisa penelitian empiris, ya. Penelitian empiris kita lihat kualitatif dan kuantitatif. Kuantitatif artinya berapa orang sih
yang melanggar aturan itu. Ya. Kemudian kualitatif kita tanya tuh wajar, kenapa melanggar? Kemudian secara faktanya kita lihat objeknya. Oh rupanya tangga yang dipakai dalam jembatan penyeberangan trapnya itu terlalu tinggi sehingga bikin susah, terutama ibu-ibu misalnya, atau untuk orang tua. Karena tangga perlu energi besar. Itu mengeluarkan tangga itu tidak terpakai. Itu analisa kuantitatif dan kualitatif. Tapi kemarin kita sarjana hukum ya untuk sebuah pendidikan tesis misalnya bisa cukup dari undang-undang, bisa cukup dari putusan pengadilan. Anda kaji tuh ya, misalnya putusan perkara korupsi ex-dir Pertamina, bagaimana pendapat hakim, bagaimana teori yang dipakai, kemudian Anda analisa dari sudut pandang ilmu hukum itu yang empiris bebas nilai ya. Jadi dia tidak meletakkan benar salah, tapi dia lihat bahwa itu bertentangan dengan undang-undang, bertentangan dengan prinsip hukum dan sebagainya. Bisa mengatur ketertiban ini Kota Bogor. Ya parkir. Ya kalau tidak suka dengan itu ya bisa menggugat.